terjadi lagi korban penipuan mengatasnamakan biaya cukai. Mungkin demikian, Arin, kata sambutan dari saya. Semoga sosialisasi pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Setelah ini kita akan memasuki ke materi. Di sini sudah ada Bapak Wawa Abdul Wasi selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Wawa. Ya, selamat pagi, Mbak Arin. Pak Wawa sudah siap ya untuk menyampaikan materi pada pagi ini. Oke, siap, Mbak Arin. Nanti saya coba menyampaikan materi terkait penipuan mengatasnamakan biaya cukai ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Wawa kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan materi terkait sosialisasi penipuan berkedok bea dan cukai, eh, perlu saya informasikan terlebih dahulu terkait Bea Cukai Samarinda. Jadi eh, saat ini kami Bea Cukai Samarinda dari mulai tahun 2022, Bea Cukai Samarinda telah mendapatkan pengakuan ZI atau Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Nah, untuk selanjutnya kami juga secara berkesinambungan akan eh, sudah mencanangkan dan zona integritas untuk wilayah birokrasi bersih melayani. Itu sekedar informasi saja untuk mendapat supporting dan dukungan dari rekan-rekan teman-teman Bea Cukai Samarinda. Untuk selanjutnya eh, perlu saya sampaikan terkait penipuan berkedok bea cukai. Nah, apa sih sebetulnya penipuan tersebut? Jadi penipuan yaitu tindakan yang dilakukan oleh orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu. Dalam hal ini menggunakan nama bea cukai itu, martabat maupun tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu atau menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus utang. Nah, ini pengertian dari penelitian itu sendiri ya. Jadi biasanya pelaku membuat rangkaian kalimat-kalimat yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, padahal sebetulnya hal itu tidak ada atau tidak terjadi gitu. Jadi eh, teman-teman BC Samarinda untuk lebih berhati-hati dengan eh, modus dari pelaku penipuan ini. Next, Mas Denny. Nah, ini akan kami tampilkan video terkait eh, penipuan ya, yang mengatasnamakan bea cukai. Kita simak sama-sama. Tahu nggak jenis-jenis setan yang masih keliaran walaupun bulan Ramadan? Bukannya kalau Ramadan setannya di penjara semua ya Pak? Masih ada tahu.
Yang pertama namanya Odong. Odong ini dia tuh suka bikin akun-akun sosmed yang gak jelas. Dia jual barang yang harganya tuh murah banget. Katanya sih barang sitaan bea cukai, black market. Nanti kalau kita udah kirim uang, dia bakal berubah jadi bea cukai gadungan. Nanti dia ngancem-ngancem supaya kita kirim duit lagi. Bener-bener tuh Pak. Mama pernah dengar juga tuh. Katanya ada yang namanya manis. Nah, kamu harus hati-hati loh. Manis ini Pak katanya bisa berkamuflase jadi pria tampan gitu. Dan dia suka ngajak kenalan melalui media sosial. Kamu hati-hati. Nanti kamu bisa dideketin tuh dipepet-pepet berbulan-bulan. Nah pas kamu lagi nyaman-nyamannya, lagi sayang-sayangnya, dia bakal ngomong, Aku kirim barang berharga ya buat kamu. Ada uang, emas, dan laptop. terus ujung-ujungnya kamu disuruh transfer deh untuk nebus barang yang katanya ditahan bea cukai. Padahal mah barangnya tuh emang goib alias nggak ada. Serem banget sih mah, kayak di ghosting. Masih ada lagi tahu? Ada lagi. Yang terakhir namanya Jamblang. Jamblang ini kerjaannya suka ngasih daftar-daftar barang yang katanya barang lelang bea cukai. Saking meyakinkannya, kita sampai lupa kalau laman lelang yang resmi cuma di lelang.go.id. Saking banyaknya, sampai maghrib nih ceritanya. Yuk kita buka dulu. Waspadalah dan kenali modusnya. Jangan takut untuk konfirmasi dan hubungi Bravo Bea Cukai di 1500 225. Sekitar ilustrasi untuk proses penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Tadi seperti dijelaskan, kita ilustrasikan ada yang namanya tadi odong, terus si manis maupun jamblang. Next Mas Denny. Nah ini beberapa tangkapan dari media modus-modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Kalau dilihat dari korban dan jumlah hasil penipuan bea cukai ini cukup signifikan, bahkan mencapai satu korban bisa sampai ratusan juta gitu. Nah ini kita coba bedah terkait modus-modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama yaitu modus dari penjualan barang-barang gaib atau biasanya melalui online shop ya. Nah ini ada sedikit ilustrasi dari video modus online shop ini. Biasanya pelaku menawarkan suatu produk barang dengan harga yang tidak wajar, di bawah standar dan di atas pasaran. Biasanya pelaku setelah nanti berhasil menawarkan barang tersebut, kemudian si korban diminta untuk mentransfer ke rekening pribadi. Padahal tadi di awal disampaikan untuk pembayaran atau transaksi itu melalui pribadi rekening yang mengatasnamakan bea cukai. Jadi tadi yang pertama modus online shop ya. Nah, ini ciri-ciri modus si odong ini. Yang pertama tadi penawarannya si odong menjual barang dengan harga yang sangat murah dengan alasan apa itu black market maupun barang sitaan sehingga membuat si korban bisa terpedaya gitu ya dengan harga yang sangat murah tadi. Terus yang kedua, biasanya transaksi dilakukan secara online melalui WhatsApp ataupun Instagram atau Facebook dan media sosial lainnya. Terus yang ketiga, pengiriman pun si odong mengaku bahwa barang dikirimkan tanpa adanya resi ataupun diberikan resi tapi resi itu resi yang palsu.
Terus yang ciri-ciri modus selanjutnya terkait penahanan barang ya. Biasanya si korban dihubungi oleh petugas Bea Cukai Gadungan dan mengabarkan bahwa barangnya ditahan harus membayar pajak dalam rangka impor beserta denda administrasinya. Nah, biasanya eh, mereka si pelaku ini eh, membuat si korban untuk segera mentransfer. Terus ini yang kelima yang tadi saya jelaskan terkait pembayaran dan denda pembayaran pajak dan denda administrasi. Dan biasanya disertai dengan ancaman eh, pada si korban bahwa kalau tidak dilakukan pembayaran maka akan dipidanakan atau eh, barangnya akan ditahan dan disita oleh Bea Cukai. Next, Mas Denny. Nah ini ciri-cirinya tadi transaksi online secara pribadi, terus harga yang ditawarkan di bawah harga standar atau tidak masuk akal. Misalnya saya ambil contoh untuk harga iPhone misalkan yang harga 20 juta bisa ditawarkan di harga dengan di bawah 10 juta. Itu salah satu contoh eh, modus-modus penipuan. Ya. Terus yang ketiga tadi tidak diberikan nomor resi. Terus apabila si korban bertanya, biasanya cenderung si pelaku ini eh, malah marah gitu. Terus yang keempat tadi korban diminta untuk mentransfer ke rekening pribadi atau rekening atas nama Bea Cukai untuk membayar pelunasan pajak maupun denda administrasinya. Padahal eh, untuk pembayaran eh, tadi harusnya menggunakan kode billing. Jadi ada kode khusus terhadap barang tersebut sehingga benar-benar valid gitu. Nanti biasa eh, untuk mengecek kode billing tersebut nanti pada saat pembayaran akan muncul penerima nama penerima siapa, nama barangnya apa gitu. Jadi hal itu eh, terlihat jelas bahwa ini adalah modus penipuan ya, ciri-ciri penipuan. Terus yang kelima, cenderung temperamen dan meminta korban untuk segera melakukan transaksi. Nah, biasanya si pelaku ini menghubungi korban saat-saat yang waktu yang sibuk ya. Di saat misalkan pada saat menjelang istirahat gitu atau pada saat menjelang si korban akan melaksanakan ibadat. Biasanya seperti itu. Sehingga tidak ada kesempatan si korban untuk eh, menanyakan kebenaran informasi tersebut. Nah, terus yang keenam biasanya cirinya itu tadi melakukan ancaman. Ancaman misalkan kalau tidak melakukan tebusan atau apa akan dipidanakan, barangnya akan ditahan dan sebagainya gitu. Next, Mas. Nah, ini kita saksikan ilustrasi video untuk modus kedua. Itu biasanya modus romansa ya. Aku kangen terus nih sama kamu. Jadi tapi biasanya korban aku belum bisa datang. Jadi kapan kita bisa ketemu? Iya, nanti pasti ketemu kok sayang. Yang bekerja dari luar negeri atau misalkan Tapi yang kata di bekerja Bea Cukai, sebagai kamu bisa nggak sih diplomat tebusin di dan Bea Cukai? Aku kirimin Berapa? resinya ya. 20 juta aja. Hah? Harga 20 juta? Iya. Itu harga perhiasan yang aku kasih 75 juta loh. Oh, ya udah nanti aku tak pinjem dulu. Iya. Terus tak transfer. Oke sayang. Ya, ya udah habis itu bisa ketemu. Iya bisa sayang. Udah hati-hati ya kamu ya. Iya sayang. Yuk, dadah. Dah. Nah, tadi
ilustrasi tokoh ya. Yang kedua si manis. Yang tadi saya sampaikan biasanya modusnya modus romansa ya. Berawal dari cinta berujung lara. Jadi biasanya si pelaku ini sudah apa membidik salah satu korbannya biasanya melalui perkenalan, awalnya perkenalan terlebih dahulu, terus memberikan perhatian yang lebih sampai akhirnya barulah modus penipuannya dilakukan. Misalkan seperti tadi di video bahwa nanti akan ada barang yang dikirim dari luar negeri, eh, akan dikirim ke nama korban gitu. Next, Mas. Nah, ini modusnya. Si manis mencoba mendekati korban secara halus dari perkenalan di media sosial atau dating aplikasi, lalu menjalin hubungan yang intens dengan korban. Terus si pelaku juga atau si manis ini akan mengatakan memberikan hadiah yang dikirim dari luar negeri. Kemudian bercerita bahwa hadiahnya tersebut ditahan oleh bea cukai. Nah, ini ada kesamaan antara tadi modus yang dilakukan oleh si manis dan si odong. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan modus barang kiriman yang tertahan bea cukai. Terus yang kedua, tidak memiliki nomor resi atau nomor resinya palsu. Terus yang ketiga, transfer penyelesaian barang yang tertahan ke nomor rekening pribadi atau atas nama pegawai. Terus yang keempat, barang tidak pernah benar-benar ada. Terus dan yang terakhir itu biasanya ada desakan dari pelaku yang meminta korban segera mentransfer uang. Itu kesamaan si Mans dan si Odong. Next, Mas. Adapun perbedaannya, biasanya pelaku menjerat korban dengan dalih asmara agar korban mudah ditipu. Pelaku biasanya warga negara Indonesia yang sedang belajar atau bekerja di luar negeri, ataupun warga negara asing yang tertarik menjalin asmara dengan warga negara Indonesia. Nah, ini kan kalau kita lihat tren hubungan warga negara asing dengan kita kan udah semakin banyak ya gitu. Nah, ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk membuat modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Terus yang ketiga biasanya menggunakan akun palsu, menggunakan akun palsu ya. Terus yang keempat, beberapa pelaku bahkan mendekati korban yang sudah memiliki pasangan dengan dalih pertemanan atau hubungan bisnis. Nah, hal ini biasanya untuk memudahkan pelaku memberikan ancaman kepada si korban. Next, Mas. Nah, ini tangkapan dari apa? Dari laman yang bisa kita akses apabila tadi si korban diberitahukan oleh si pelaku bahwa barangnya ditahan oleh bea cukai. Nah, kita bisa cek tadi di Google, kita tinggal input saja tracking barang bea cukai. Nanti akan ada laman beacukai.go.id barang kiriman. Jadi nanti teman-teman BC Samarinda bisa mengecek dengan menginput nomor resi. Next, Mas. Nah, di laman tadi, laman beacukai.go.id barang kiriman ini tinggal dimasukkan nomor resinya. Apabila nomor resinya palsu, maka akan muncul tampilan bahwa barang tidak ditemukan gitu. Next, Mas. Nah, ini contoh kalau barang itu benar, nomor resinya benar, nanti akan muncul tampilan nama penerima siapa, pengiriman siapa gitu. Kalau nomor resinya benar. Next, Mas. Nah, ini juga akan bisa dilihat historinya. Histori dari mulai barang itu keluar dari gudang, terus barang itu
mendapat persetujuan dari petugas bea cukai. Terus nanti juga akan bisa dilihat apakah barangnya dibebaskan dari pungutan pajak dalam rangka impor atau harus membayar. Nanti akan terlihat di situ. Itu. Nah, untuk selanjutnya modus si jamblang. Kita lihat ilustrasi videonya. Nah, ini biasanya untuk modus lelang gadungan ini atau modus si jamblang ini biasanya ada men-screenshot tampilan pengumuman yang mengatasnamakan bea cukai ataupun pejabat-pejabat bea cukai bahwa di bea cukai akan ada pelelangan barang eh, yang disita oleh negara gitu, dalam hal ini oleh bea cukai. Nah, ini sebagai contoh mengatasnamakan sekretaris DJBC. Ini nyata-nyata bahwa ini adalah penipuan karena untuk tadi proses pelelangan sendiri ada laman khusus. Jadi tidak dilakukan secara secara offline ataupun online tadi melalui WhatsApp dan media yang lainnya gitu. Nah, ini modus si jamblang pertama berpura-pura sebagai pegawai bea cukai. Terus mencatut nama dan foto pegawai dari laman media sosial, bahkan beberapa jamblang melakukan hacking atau menghack akun eh, petugas atau pejabat bea cukai guna melancarkan aksinya. Terus yang ketiga biasanya memberikan list barang-barang apa yang akan dilelang. Biasanya dengan harga yang sangat-sangat miring ya dari harga pasaran. Terus biasa mencantumkan juga transfer pembayarannya melalui rekening pribadi atau melalui rekening perusahaan abal-abal atau misalkan melalui nama bea cukai. Padahal sebetulnya itu palsu ya. Itu biasanya akan terlihat bahwa itu nomor akun palsu. Nah, sebetulnya teman-teman Bea Cukai Samarinda, jika mendapat informasi ada barang yang barang sitaan atau barang yang sudah apa barang BNN yang akan dilelang, itu bisa diakses di laman www.lelang.go.id. Nanti teman-teman Bea Cukai Samarinda bisa membrowsing misalkan barang informasi barang apa yang akan dilelang eh, atau barang apa yang akan dilelang itu akan terlihat di situ. Misalkan sebagai contoh untuk yang saat ini yang sedang eh, apa akan ada dilakukan pelelangan, misalkan untuk motor Royal Enfield, saya ambil contoh misalnya seperti itu ya. Nah, itu teman-teman bisa melihat waktunya kapan dilelangnya, terus berapa uang jaminan untuk proses pelelangannya, di situ dilihat dan dibayarkan akan kemana itu akan kelihatan di situ. Jadi tadi minta tolong jika ada informasi barang lelangan, maka segera dipastikan kebenarannya dengan mengakses laman lelang www.lelang.go.id. Nah, kalau melihat tadi dari tiga modus tadi antara si odong, si manis dan jamblang, ini terdapat kesamaan yang sangat jelas ketiganya adalah penipuan, yaitu pembayarannya melalui rekening pribadi atau perusahaan abal-abal. Perlu diingat seperti yang tadi kita saksikan bersama di video dan penjelasan di awal bahwa untuk pembayaran eh, transfer yaitu bea cukai selalu menggunakan kode billing sebagai sarana pembayaran sehingga uang tersebut langsung masuk ke kas negara. Biasanya kode billing itu
terhadap satu transaksi gitu. Jadi setiap transaksi itu akan berbeda-beda kode billingnya. Nanti di situ akan terlihat eh, nama penerimanya siapa. Itu yang jelas bahwa barang bukti transfer itu langsung masuk ke kas negara ya. Nah, ini contohnya kode billing yang diberikan ini akan terlihat dari mana kantor asalnya, terus dokumen-dokumennya, berapa yang harus dibayar, terus nanti akan terlihat juga bukti NTPN-nya. Ini kita lihat ilustrasi videonya. Wah, rame di depan guys. 4 squad nih. Musuh depanku. Ayo lo, panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Aduh, wah, ngeframe lagi. Aduh, nge-lag. Wah, gue kenok nih. Woi, tolonglah. HP kentang. Nggak bisa nih. Gue harus ganti HP ini mah. Orang kaya. Ngapain sih ganti HP? Itu juga masih bagus. Nah, gue dapat HP iPhone. Nih, lihat ya. HP iPhone 17 Pro Max harganya 5 jutaan. Hah? Cuma 5 jutaan? Hati-hati kena tipu tuh. Lagian hari gini dapat dari mana sih harga segitu? Bentar. Tapi coba lu cek lagi deh. Siapa tahu itu penipuan. Halo? Halo, selamat pagi Pak. Benar ini dengan Bapak Dika? Iya betul, dengan siapa ya Pak? Bapak Dika, kami dari petugas Bea Cukai Pak. Kami ingin konfirmasi apakah benar Bapak belanja online di toko parseluler? Betul Pak. Ini barangnya tertahan di kantor Bea Cukai Pak. Karena barang yang Bapak beli adalah barang ilegal Pak. Jadi Bapak ya harus membayar bea masuk dan juga pajaknya begitu Pak. Loh, bukannya bebas pajak ya Pak? Ini ada biaya bea masuk dan pajaknya Pak. Jadi Bapak sekarang juga harus mentransfer uang sebesar Rp2.500.000. Kalau tidak ya, Bapak akan dijemput oleh pihak kepolisian dan dikenai hukuman kurungan penjara karena telah membeli barang ilegal Pak. Iya udah ya saya transfer deh Pak. Mengancam korban. Halo Pak, sudah ya? Ya baik ya Pak ya, transferannya sudah masuk dan untuk langkah selanjutnya Bapak harus membayar denda sebesar Rp500.000 Pak. Loh, saya kan cuma bayar bea masuk dan pajaknya aja. Biasanya kalau pelaku berhasil melabui korban dengan melakukan pembayaran, biasanya pelaku akan minta pembayaran selanjutnya. Iya Pak, bentar ya Pak. Sanksi administrasi. Atau dari Kenapa lu? Kayak yang bingung gitu. Bingung? Nah, masuk aja deh. Wah, kacau bro. Kayaknya gue kena tipu deh. Tadi gue ditelepon sama Bea Cukai. Terus, kata Bea Cukai, barang yang gue beli itu ilegal. Bentar. Kalau nggak salah, ada deh layanan pengaduan Bea Cukai. Gue searching dulu. Nah, ada nih. Mending tanya langsung aja. Bravo, Bea Cukai. 1-500-225. Coba ya, 1-500-225. Oke. Ada nih. Bravo Bea Cukai, selamat pagi. Dengan saya Arin, ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak. Saya ingin menanyakan barang saya yang ditahan oleh Bea Cukai. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Dika Mbak. Baik Bapak Dika, boleh dibantu Pak untuk menyebutkan nomor resi pengiriman barangnya Pak? Bentar. Oh ini. 11223345 Mbak. Kami cek terlebih dahulu ya Pak, mohon ditunggu. Mohon maaf Pak, nomor resi yang Bapak sebutkan tidak terdaftar Pak. Loh, kok gitu sih Mbak? Tadi saya sudah ditelepon oleh pegawai Bea Cukainya,
katanya mau diurusin. Dan saya juga udah bayar pajaknya, biaya-biayanya, dan lain-lainnya. Kok nggak terdaftar sih, Mbak? Bapak transfernya kemana ya, Pak? Saya itu transfer ke Bendahara Bea Cukai atas nama Cinta. Nomor rekeningnya itu 987654321, Mbak. Mohon maaf, Bapak. Untuk pembayaran bea masuk dan pajak impor tidak dilakukan melalui rekening pribadi, Pak, melainkan menggunakan kode billing. Namun, beberapa jasa kiriman melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk kemudian ditagihkan kepada pemilik barang. Untuk hal ini, silahkan Bapak berkoordinasi dengan jasa kiriman terkait, Pak. Iya, Mbak. Dan perlu diketahui bahwa bea masuk dan pajak impor itu hanya dikenakan terhadap barang yang masuk dari luar negeri, Pak. Jika ada yang meminta transfer ke nomor rekening pribadi dan nomor resinya tidak ada, sudah jelas itu modus penipuan dengan mengatasnamakan bea cukai, Pak. Oh, iya, Mbak. Apakah informasi yang kami berikan sudah cukup jelas, Pak? Sudah, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih sudah menghubungi Bravo Bea Cukai. Selamat pagi. Dari awal. Mana dong? Ya udah, pasrah 5 juta nih. Jadi teman-teman BC Samarinda, jika menemukan tadi terkait modus penipuan tersebut, biasanya tadi kan dihubungi oleh pelaku yang mengaku-ngaku petugas bea cukai yang mencoba mengintimidasi dan meminta melakukan transfer pembayaran atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama, jangan panik. Dicerna dulu apa yang disampaikan oleh si pelaku. Terus yang kedua, jangan langsung mentransfer ke rekening yang diinfokan oleh oknum atau pelaku penipuan tersebut. Kalau perlu kita bisa cek juga rekeningnya secara mandiri melalui laman https atau cek rekening.id. Biasanya kalau tadi rekeningnya itu ada akun palsu atau rekening ini akan terlihat bahwa itu rekening atas nama pribadi. Tadi perlu dijelaskan kembali bahwa pembayaran untuk tadi barang kiriman adalah menggunakan kode billing. Jadi kode unik dari setiap satu transaksi barang kiriman. Gitu. Terus yang ketiga yang bisa dilakukan oleh teman-teman BC Samarinda juga bisa melakukan dengan konfirmasi kebenarannya. Yang pertama bisa dilakukan tadi seperti yang kita simak di video, yaitu dengan cara menghubungi kontak center Bravo Bea Cukai melalui 15225 atau dengan live chat juga bisa. Biasa live chat dengan Noni Bravo Bea Cukai atau media sosial ya, @Bravo Bea Cukai. Nah, untuk barang kiriman sendiri tadi seperti dijelaskan di awal, bisa dilakukan pengecekan melalui laman www.beacukai.go.id / barang kiriman. Nah, ini kita lihat statistik dari laporan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Kalau kita lihat dari tahun ke tahunnya ini masih sangat banyak ya. Di tahun 2020 terdapat 3.284 kasus. Bahkan ini di tahun 2023 ini 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan mencapai 7.501 kasus. Nah, ini sampai dengan bulan Februari 2023 sudah mencapai 917 kasus. Ini kalau lihat total kerugian itu mencapai 9 miliar. Dan potensi kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai 13 miliar. Next, Mas Denny. Nah, ini gambaran
dari laporan kasus penipuan berdasarkan modus yang dipakai pelaku. Dan lihat dari grafiknya ini yang paling banyak adalah dari eh, online shop ya. Terus tadi romansa ini cukup banyak juga menyumbang eh, kasus penipuan ini. Terus sisanya ada dari yang mengatasnamakan diplomatik maupun lelang. Next, Mas. Nah, ini biasanya kan ada kerugian materi dan non material. Ini seperti ini gambarannya. Untuk penipuan non material mencapai 14,29%. Ini dari jumlah pengaduan Oktober sampai dengan Desember 2022. Untuk penipuan material mencapai 38,76%. Next, Mas. Nah, ini tadi disampaikan, kami ulang kembali untuk layanan pengaduan apabila ada modus-modus penipuannya. Ini layanan pengaduan BC Samarinda seperti ini. Mungkin teman-teman peserta bisa mencatat ya. Terus dari sosialisasi ini saya selaku pemateri menghimbau kepada para peserta untuk untuk mengenali ciri-ciri penipuan tersebut dan tidak buru-buru mengambil keputusan apabila dikontak oleh orang yang mengaku sebagai pegawai bea cukai, serta mencari informasi untuk mengecek keabsahannya atas informasi tersebut di layanan informasi bea cukai. Terus di samping itu kami mengajak juga para peserta untuk menyebarluaskan informasi yang saat ini kita sosialisasikan guna mencegah penipuan terjadi kembali baik ke orang-orang terdekat maupun ke halayak ramai. Mungkin itu saja Mbak Arin materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Arin. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawa atas penjelasan tentang penipuan mengatasnamakan bea cukai secara lengkap ya. Kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada peserta yang memiliki pertanyaan dapat mengaktifkan video ataupun mikrofonnya. Kami persilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya. Atau mungkin salah satu dari peserta memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan mengenai penipuan, boleh juga bisa sharing di Zoom meeting pada siang hari ini. Baik, kepada Kak Emilia Putri. Silakan Kak Emilia. Oke, terima kasih. Saya langsung saja ya. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira ada nggak sih barang yang bisa tertahan oleh bea cukai walaupun pengirimannya itu dari dalam negeri? Terima kasih. Mohon izin Pak Wawa, mungkin bisa kita jawab satu persatu ya Pak Wawa. Baik, Mbak Arin, terima kasih Mbak Emilia atas pertanyaannya. Jadi untuk bea cukai itu hanya mengawasi lalu lintas barang dari luar negeri, Mbak. Jadi untuk domestik itu kita tidak melakukan tadi pengawasan kecuali untuk barang kena cukai. Nah, untuk barang kena cukai baru
eh, domestik pun menjadi pengawasan dari bea cukai. Tapi tadi untuk barang kiriman itu hanya yang dari luar negeri, Pak, tidak yang dari domestik. Itu mungkin, Mbak, penjelasannya. Kira-kira Ya, ada yang perlu di ini. Gimana, Mbak Emilia? terima kasih sudah menjawab. Oke, terima kasih, Mbak. Untuk Kemudian selanjutnya. yang kedua ada Bapak Peter Nobel. Silakan Bapak Peter untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, selamat pagi semuanya, teman-teman semua. Ada sebenarnya mau dua, ada sedikit sharing sama pertanyaan sih sedikit. Yang pertama itu mungkin suaranya masuk nggak ya? Sorry Kak. Sudah terdengar jelas, Pak. Masuk ya, oke. Yang pertama itu baru minggu kemarin saya dapat curhat dari klien saya mengenai mungkin istilahnya modus lain-lain ya, masuk kelompok lain-lain, yaitu beliau kan posisinya sedang menjual rumah. Terus kemudian modusnya adalah dia mendapatkan pembeli cepat seperti itu. Pembeli cepat dengan modus, Pak ini uang dari luar negeri, ada yang mau langsung beli rumah Bapak. Terus kemudian orang dari luar itu dalam kurun waktu 7 jam sudah berpindah dari titik ceritanya dari titik Eropa ke titik Jakarta seperti itu. Yang mana kan DC Soekarno-Hatta ya, yang selalu pernah. Dan di situ dengan atas nama BC itu modus yang sebenarnya nggak baru sih, sebenarnya udah dari lama banget, adalah atas nama BC Soekarno-Hatta dia membawa uang lebih dari 100 juta rupiah dan kelebihannya dikenakan cukai untuk dikirimkan pajak lebihannya seperti itu. Jadi mungkin ini sedikit sharing buat teman-teman juga kalau mungkin bukan hanya apa namanya, bukan hanya terkait pembelian ya dari kita, tapi dari orang lain juga yang mungkin masuk itu jadi modus. Cuma kemarin karena kita sempat ada ngobrol sesi ketemu, aku bilang nggak mungkin kalau misalnya memang ada pajak tarikan, harusnya tidak perlu minta ke orang yang bersangkutan di sini. Jadi akan langsung dipotong dari kelebihan uang yang dibawa itu. Karena itu juga terjadi di teman saya dari 2020 ada yang hampir kena. 2021 itu metodenya yaitu via via aplikasi jodoh. Terus kemarin dia sempat curhat tentang bisa bahasa Inggris atau enggak. Aku bilang ya tinggalin aja. Atau enggak, seenggaknya ya bercanda aja, ini bercanda aja sih. Ya lu ambillah pulsa 100.000 mau gimana gitu. Itu satu. Terus hmm, mungkin kan sekarang banyak nomor-nomor yang apa namanya orang tuh nggak sadar kayak nomor internasional +1 yang sering dipakai, terus nomor-nomor pendek dari beberapa negara apa negara-negara di Afrika atau negara kesatuan US itu kan nomornya pendek-pendek tuh. Jadi seolah-olah itu kan seolah-olah ya, seolah-olah seperti ada official di situ. Nah, gimana sih biar dari teman-teman ini yang hadir di sini bisa paham untuk istilahnya identifikasi bahwa bea cukai yang benar atau enggak gimana sosialisasinya, karena pengalaman saya di 2017 kalau nggak salah, sebelum bea impor itu naik turun ke apa, limit impor turun ke 3,5 US ya, itu waktu itu saya juga sempat dikontak bea cukai, memang nomornya kantor, cuma dari situ juga nomor kantor itu eh, cuma dari nomor itu saya suruh ngecek email, dan dari email itu resinya apa bener, resi semuanya benar, terus by metodenya juga benar, dan dari situ juga oh berarti cara yang benar seperti ini gitu kan. Jadi mungkin apakah bisa disosialisasikan tahapan proses yang betul seperti apa, jadi bukan hanya yang salah seperti apa, tapi yang baiknya juga seperti apa begitu.
Terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali ya pengalaman Bapak Peter dan sekaligus pertanyaannya. Mohon izin kepada Bapak Wawa untuk menanggapi. Oh iya, Silakan. terima kasih Pak Peter atas sharing pengalamannya ya, yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua. Tadi betul terkait uang tunai ya, uang tunai yang dibawa baik ke masuk ataupun keluar itu memang limitnya di 100 juta. Jadi apabila jumlahnya melebihi dari 100 juta, maka segera melapor ke petugas bea cukai. Nanti ada dokumen khusus untuk tadi pembawaan uang tunai. Nah, betul tadi disampaikan jika nominalnya melebihi dari 100 juta, kemudian tidak diberitahukan dengan benar, misalkan sebetulnya bahwa misalnya 300 juta, itu memang ada denda ya, denda, dan itu pun juga dilakukan pemotongan dari uang yang dibawa. Jadi tidak betul tadi kalau misalkan apa nanti menghubungi tadi calon si korban bahwa kalau uangnya ini enggak apa misalkan enggak di dendanya enggak dibayar, maka uangnya ini disita. Jadi yang sebetulnya tadi jika misalkan tadi terjadi kelebihan terus tidak disampaikan dengan benar, maka dipotong dari uang yang dibawa tersebut itu. Jumlahnya 10% kalau itu kan aturan dari Bank Indonesia ya. Eh, jadi selisih dari tadi kelebihannya dikenain denda administrasi 10% dan itu masuk ke kas negara gitu. Mungkin itu ya terkait tadi uang tunai yang dibawa. Nah, terkait barang kiriman, betul tadi bukan 3,5 US dollar, tapi 3 US dollar ya, eh, 3 US dollar. Nah, untuk proses tahapan ya, kalau kita misalkan belanja secara online ya, contoh misalkan saya ambil contoh melalui eh, eh, Alibaba lah misalkan, atau misalkan jasa ekspedisi. Nah, itu biasanya di awal itu si penerima barang, yang calon penerima barang ini akan mendapatkan rincian biaya. Biasanya rincian biaya namanya proforma invoice ya. Itu nanti akan memberitahukan nomor resinya berapa, terus rincian biaya-biayanya biasanya kan ada eh, kalau dia kena apa kena pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor akan eh, tertera di situ berapa pungutannya, terus berapa jasa perusahaannya gitu. Itu terlihat. Nah, itu pun nanti pada saat pembayaran nanti kita bisa minta kode billingnya untuk memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan itu sudah sesuai dan masuk ke kas negara gitu. Nah, tadi untuk pengecekan resinya sebetulnya mudah ya. Tinggal tadi searching di Google aja, tracking barang kiriman, nanti akan muncul laman www.beacukai.go.id garing barang kiriman. Nanti si calon penerima ini tinggal memasukkan aja nomor resinya gitu. Nomor resinya kalau memang resi itu adalah palsu maka tidak akan ditemukan. Tapi jika apa namanya? Jika benar nanti akan terlihat tampilan seperti yang tadi di slide yang dijelaskan. Mungkin itu Mbak Arin sama Pak Peter kira-kira ada tanggapan atau ini tambahan. Terima kasih. Sudah cukup, Pak. Baik, terima kasih Pak Peter atas pertanyaannya. Kita lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu ada Bapak Trinovianto.
Kepada Bapak Tri kami persilakan. Selamat pagi Mbak, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya untuk sosialisasi penipuan berkedok bea cukai sangat bagus Mbak untuk umumnya, untuk halayak umum ya. Saya cuma mau ngasih masukan aja Mbak. Mohon bisa dimasukkan dalam materi studi kasus, dalam artian berapa sih untuk hitungan biaya masuk dan pajak yang harus dibayarkan. Jadi setidaknya ada studi kasusnya, contoh studi kasus Mbak. Itu aja sih masukan saya. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Tri atas masukannya. Akan kami tindak lanjut untuk sosialisasi berikutnya. Kemudian untuk peserta selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Bapak Firman. Kepada Bapak Firman, kami persilakan. Izin Bapak Firman untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, mungkin izin Pak Wawa akan saya bacakan pertanyaan dari Bapak Firman. Pertanyaan dari Bapak Firman yaitu izin bertanya, kolaborasi seperti apa yang diharapkan antara Bea Cukai, penegak hukum, dan masyarakat dalam menangkap pelaku penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai? Izin kepada Pak Wawa untuk menanggapi. Baik, terima kasih Mbak Arin. Terima kasih Pak Firman atas pertanyaannya. Untuk kolaborasi, jadi kami senantiasa memang melakukan sinergitas ya terkait kolaborasi ini dengan APH lainnya. Karena tadi pada saat itu menyangkut pidana umum, maka prosesnya akan diserahkan ke APH pidana umum ya. Karena untuk bea cukai sendiri kan hanya untuk pidana kepabeanan dan cukai. Nah, jadi selama ini kita selalu melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam ini kepolisian, kejaksaan gitu, menyampaikan isu-isu dan modus-modus operandi yang terbaru sehingga kita bisa sesegera mungkin melakukan tindakan sehingga untuk proses pelanggaran itu tidak semakin luas gitu ya. Dan yang kedua ini salah satunya dengan sosialisasi ini kami mengharapkan tadi informasi ini tersebar luas ke masyarakat sehingga pada saat ada tadi modus operandi yang dilakukan oleh si pelaku, masyarakat bisa tidak buru-buru mengambil keputusan seperti apa yang dimintakan pelaku gitu. Ini bentuk dari kita melakukan kolaborasi dengan APH dan menyebarkan informasi ke masyarakat. Mungkin itu ya Mbak ya, Mbak Arin. Siap, terima kasih Pak Wawa. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari peserta Fajar Mubarok. Silakan Pak untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih sebelumnya.
izin bertanya, eh, apakah ada pemberitaan atau informasi resmi nih dari pihak Bea Cukai apabila memang barang kita itu ditahan di Bea Cukai, misalnya seperti email atau lainnya. Kemudian atau kita tuh sendiri mengecek sendiri resi pengiriman tadi itu di link Bea Cukai tadi. Kalau misal memang kita membeli barang dari luar negeri. Sekian dari saya. Silakan Pak Wawa untuk langsung menanggapi. Oh iya, terima kasih Pak Firman ya, Pak Firman. Jadi tadi Pak Firman pada saat kan misalkan Pak Firman melakukan transaksi pengiriman barang dari luar negeri, itu kan proses pengirimannya kan dilakukan oleh perusahaan eh, jasa titipan ya. Bisa dalam hal ini mungkin ada banyak. Salah satunya misalkan ambil contoh kantor pos lah misalkan gitu ya. Nah, biasanya yang memberitahukan itu dari si perusahaan jasa titipannya, Pak. Nanti eh, mereka itu akan memberikan tadi pertama nomor resi. Biasanya kan di situ akan tercantum nomor resi atau AWB-nya gitu kan, yang melalui udara. Kalau misalkan melalui laut biasanya ada nomor BL-nya. Nah, gitu. Nah, itu akan terlihat. Nah, terus si penerima juga tadi pada saat mendapatkan nomor resi eh, dicek aja dulu di laman www.beacukai.go.id garing barang kiriman. Untuk dari bea cukai sendiri itu tidak ada eh, pengiriman ke si apa namanya, ke penerima langsung. Karena kan proses pengiriman barang itu kan dilakukan tadi oleh perusahaan jasa eh, titipan. Gitu. Nah, untuk perusahaan jasa titipan itu biasanya akan memberikan rincian tadi. Kalau misalkan barangnya kena pungutan bea masuk apa bea masuk dan pajak dalam rangka impor, nanti akan memberikan kode billing yang tadi nomor kode unik terhadap satu transaksi itu. Dan itu dipastikan langsung masuk ke kas negara, tidak ada melalui pribadi atau tadi perusahaan abal-abal gitu ya. Mungkin itu ya, Pak Firman. Kira-kira ada sanggahan atau tanggapan, Pak Firman? Oh, Fajar, tidak ada Pak. Terima Pak kasih Pak. Fajar ya. Oke, makasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Iis. Kepada Kak Iis, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin bisa saya bacakan aja ya Pak Wawa. Pertanyaan dari Kak Iis. Izin bertanya, kalau kita belanja dari online shop luar negeri, agar bebas pajak harus di bawah berapa USD ya Pak? Dan apakah nanti kalau melebihi dan kena pajak, apakah kita akan dihubungi oleh pihak bea cukai langsung atau dari pihak pengirim? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini menyambung dari pertanyaan Pak Fajar ya. Untuk online shop dari luar negeri itu tadi 3 US dollar ya. Jika melebihi dari 3 US dollar maka ada pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tapi itu pun akan kita lihat juga. Misalkan untuk barang ini, setiap barang ini ya memiliki klasifikasi barang sendiri-sendiri. Jadi setiap barang ada namanya HS ya, Harmony System atau kode barang. Nah, ini yang menentukan apakah dilakukan eh, pungutan bea masuk atau tidak. Nah, biasanya untuk barang
kiriman. Nah, ada barang-barang khusus yang mungkin pungutan bea masuknya apa lumayan cukup tinggi ya. Misalnya saya ambil contoh itu ada namanya tarif MPN. Nah, untuk alas kaki, terus misalkan sepatu atau apa namanya tas, eh, itu dia hak pungutannya lumayan sekitar rata-rata ada yang 20%, 25%. Tapi rincian tadi pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya itu akan dirinci oleh si tadi perusahaan yang apa yang melakukan proses pengiriman, Mbak. Nanti akan disampaikan kepada si penerima gitu dan beserta kode billingnya gitu, kode billingnya. Jadi intinya tadi eh, pastikan nomor resinya benar, dicek di laman yang tadi apa di www.cukai.go barang kiriman. Sama yang kedua, pastikan bahwa si penerima ini mendapatkan kode billing karena pada saat nanti bayar ke bank dengan kode billing akan muncul eh, apa rincian dari nama dan barangnya. Jadi memang itu adalah benar gitu. Gitu. Mungkin itu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Anissa. Silakan kepada Kak Anissa. Baik, izin masuk. Sebelumnya saya minta maaf karena belum bisa menyalakan kamera. Pertanyaan saya, barang-barang apa saja yang sering menjadi target penipuan beralaskan bea cukai? Terus konsekuensi hukum dari orang-orang yang terlibat penipuan beralaskan bea cukai ini apa? Gitu. Terima kasih. Silakan kepada Pak Wawa. Ya, terima kasih Mbak Anissa atas pertanyaannya. Tadi seperti dijelaskan di pemaparan ya. Jadi ada tadi dari lihat berbagai macam modus ya yang dilakukan oleh apa pelaku penipuan. Kalau melihat tren saat ini, jadi untuk barang-barang tadi, barang-barang kiriman ini cukup banyak ya yang mengatasnamakan bea cukai gitu. Nah, eh, eh, terhadap tadi proses apa kita dari sisi bea cukai sendiri kan sifatnya kita menampung ya tadi makanya tadi kita ada layanan pengaduan. Nah dari jumlah aduan tadi kita pun berusaha untuk dan secara rutin melakukan koordinasi dengan aparat eh, penegak hukum karena untuk penipuan ini kan masuk ke ranah pidana umum ya. Jadi eh, penyelesaiannya nanti akan dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan gitu. Nah, jadi kita selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan APH atas jumlah kasus penipuan yang masuk ke kami eh, dan ya ini salah satunya dengan sosialisasi ini kita terus secara masif memberikan edukasi kepada masyarakat agar penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini eh, tidak semakin tahun kasusnya semakin menurun bahkan berharap kita nggak ada gitu tapi dengan perkembangan digital yang sekarang semakin masif memang edukasi yang ke masyarakat ini yang harus semakin kita gencarkan Mbak. Mungkin itu Mbak Anissa kira-kira ada tanggapan atau ini sanggahan Mbak? Baik, terima kasih Pak. Saya sudah cukup mengerti. Baik, untuk yang terakhir apakah ada pertanyaan kembali? Baik, ternyata ada pertanyaan terakhir dari Kak Emilia Putri. Kepada Kak Emilia, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya lagi. Jadi saya ingin bertanya lagi, misalnya nih,
kan kalau beli barang dari luar negeri itu limitnya 3 US dollar ya. Terus kalau misalnya dia beda resi tapi satu akun, itu apakah juga kena? Silakan kepada Pak Wawa. Iya, kan tadi setiap apa jenis transaksi itu ada eh, nomor resi eh, sendiri-sendiri ya Mbak ya. Terus akunnya tadi eh, sama gitu ya. Akunnya sama. Dari sisi penerima misalkan Mbak Amelia, kalau memang merasa tadi pembayaran apa pemesanannya itu sesuai, ya untuk nomor resi berdasarkan transaksi Mbak gitu. Maksudnya kalau Mbak melakukan satu transaksi ya nomor resinya juga satu gitu Mbak. Nah, tapi yang terpenting tadi pada saat tadi akan melakukan transaksi pembayaran, pastikan dulu tadi di laman www.beacukai.co.id garing barang kiriman, Mbak. Itu akan terlihat dengan jelas rincian apa penerimanya, terus barangnya apa, terus berapa yang harus dibayar gitu. Terlihat jelas di situ, Mbak. Mungkin itu Mbak Amelia ya. Baik, karena keterbatasan waktu, pertanyaan akan kita cukupkan. Apabila peserta memiliki pertanyaan lain, dapat disampaikan melalui grup ataupun DM Instagram @beacukai_samarinda. Setelah ini kita akan memasuki ice breaking, yaitu kita akan melaksanakan kuis bersama dengan hadiah menarik. Sebelum memasuki kuis, terlebih dahulu kami himbau kepada seluruh peserta untuk mengisi form kuesioner yang telah tersedia, yaitu form kuesioner sosialisasi penipuan berkedok bea cukai. Setelah seluruh peserta mengisi form kuesioner, nantinya akan kami undi dan peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari kami. Kami beri waktu 10 menit untuk mengisi form kuesioner yang telah tersedia di kolom chat. Setelah itu, kita akan melaksanakan kuis bersama. Menjaga, melayani sepenuh jiwa, menorehkan segenap bakti 74 tahun Bea Cukai untuk negeri. Kepada seluruh peserta yang ingin join ke kuis, sudah bisa. Pastikan untuk menggunakan nama asli.
Baik, sepertinya sudah selesai mengisi form ya. Form akan kita buka hingga sesi kuis berakhir, jadi pastikan seluruh peserta untuk mengisi form kuesioner. Kemudian kita akan melaksanakan sesi kuis dengan hadiah berupa rahasia ya. Nanti kita akan umumkan langsung setelah sesi kuis berakhir. Para peserta sudah siap untuk mengikuti kuis? Raise hand kalau sudah siap. Wah, ini mana nih yang udah siap nih? Oke, baru satu. Siap. Jadi saya anggap semuanya sudah siap ya. Dimohon kepada teman operator untuk memulai kuis.
Baik, para peserta yang diminta kepada teman-teman operator mungkin bisa menayangkan siapa pemenang pada kuis hari ini. Selamat kepada para pemenang. Kami informasikan bahwa ternyata akan ada 5 pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari kami. Selamat kepada para pemenang. Wah, ini ada yang betul semua nih. Dari Kak Iis. Selamat kepada Kak Iis dan Pak Peter Nobel. Baik, sesi kuis telah selesai dilaksanakan. Kepada para pemenang mohon ditunggu untuk kami hubungi dalam rangka pembagian hadiah. Selanjutnya untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan closing statement dari narasumber kita yaitu Bapak Wawa. Mohon izin kepada Bapak Wawa untuk menyampaikan closing statement. Oke, terima kasih Mbak Arin. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta sosialisasi penipuan mengatasnamakan bea cukai ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan teman-teman peserta bisa menyebarluaskan kepada baik orang-orang terdekat maupun masyarakat sehingga kejadian penipuan mengatasnamakan bea cukai ini semakin hari semakin menurun kasusnya bahkan bisa dihilangkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kami tutup acara sosialisasi penipuan berkedok bea cukai ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Wawa, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Kemudian sebelum menutup, kita akan melaksanakan foto bersama. Izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan pada siang hari ini. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan foto bersama. Saya hitung. 1, 2, 3. Pose mengepalkan tangan, Bapak Ibu. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta yang telah menyimak sosialisasi dari awal hingga akhir. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, mungkin akan seru kalau kita bisa memulai undian yang telah mengisi kuesioner. Akan diambil 3 orang yang beruntung yang telah mengisi kuesioner. Mungkin untuk panitia siap. 1, 2, 3.
Selamat kepada Ardani Dwi Hania yang telah beruntung. Untuk orang beruntung kedua, selamat kepada Muhammad Mekro. Kemudian untuk orang beruntung yang terakhir, selamat kepada Saudara Yermias sebagai orang beruntung ketiga yang akan mendapatkan hadiah giveaway. Baik, itulah penutup dari kegiatan sosialisasi yang mengatasnamakan Bea Cukai pada hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan selamat kepada para pemenang. Akhir kata, selamat siang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih para peserta, Mbak Arin, Mas Denis, Mas Ija, dan Pak Adi. Saya pamit undur diri ya. Terima kasih. Tanda-tanda kamu mungkin sedang ditipu oleh Bea Cukai Gadungan. Kamu baru aja ikut lelang online abal-abal. Atau beli barang online terlampau murah. Atau ada yang kirimin kamu paket secara cuma-cuma dari orang yang baru kamu kenal. Lalu ada yang menghubungi kamu nggak? Ngaku sebagai petugas Bea Cukai. Halo. Halo, selamat siang. Kami dari Bea Cukai. Mengatakan bahwa barang kamu ditahan dan kamu harus transfer pajak atau bea masuk ke rekening pribadi. Gimana, Pak? Bapak, di sini barang kiriman atas nama Bapak sedang ditahan di kantor kami. Dan apabila Bapak ingin barangnya dikeluarkan, maka Bapak harus membayar pajak sebesar 2 juta, Bapak. Dan biasanya ngaku-ngaku kalau itu rekening bendahara Bea Cukai atau bahkan virtual account atas nama Bea Cukai. Pajak tersebut Bapak dapat membayarkan melalui rekening bendahara kami dan dapat juga dibayarkan melalui virtual account atas nama Bea Cukai, Pak. Kok bisa gitu, Pak? Itu kan hadiah, Pak, dari teman saya. Terus dia ngancem-ngancem kamu, kalau nggak mau transfer, kamu akan dipidana. Apabila Bapak tidak dapat menyelesaikan pembayaran ini, maka akan ada hukuman pidana, Pak. Itu sudah prosedurnya. Waduh. Terus kamu jadi takut dan kamu mau transfer aja. Ya udah deh kalau gitu, Pak. Saya transfer aja. Tolong dikirim aja nomor rekening itunya. Nanti saya transfer. Set. Tunggu dulu. Kayaknya itu mah kamu lagi ditipu Bea Cukai Gadungan. Untuk pembayaran pajak dan biaya masuk, Bea Cukai tidak pernah meminta bayaran melalui rekening nomor pribadi ataupun virtual account. Untuk pembayaran pajak seperti biaya masuk, PPN, PPH, ataupun pajak lainnya hanya melalui e-billing Bea Cukai. Ini dia contoh e-billingnya. Intinya, kalau ada yang minta transfer ke rekening pribadi ataupun virtual account, tapi kamu nggak kenal itu siapa, mau dia ngaku-ngaku sebagai Bea Cukai lah, mau ngancem kamu dengan hukuman pidana,